Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajar Indonesia, sekarang kita masuk ke kaidah pencacahan bagian ketiga. Ya, bagian ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang kombinasi. Nah, kalau sebelumnya adalah permutasi, ya, kalau permutasi itu yang dipentingkan adalah urutan, urutan. Nah, sekarang kalau urutan itu diabaikan, jadi tidak memperhatikan urutan, tidak memperhatikan urutan, tidak memperhatikan urutan, urutan. Maka perhitungannya menggunakan konsep yang namanya kombinasi. Jadi kombinasi itu menyusun R objek dari N objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, di mana kalau permutasi kemarin itu permutasi dari N objek diambil R objek itu diformulasikan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Ya. Nah, untuk kombinasi diformulasikan seperti ini. N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikalikan R faktorial. Atau dalam bahasa lain, berarti sama dengan permutasinya dibagi R faktorial. Ya. Sekarang saya berikan contoh. Ada 5 siswa terbaik. Sebutlah namanya A, B, C, D, dan E. Akan dipilih 2 siswa. Ya, akan dipilih 2 siswa untuk mewakili Kalimantan Timur. Dalam suatu seminar di Jakarta. Lihat, hanya memilih 2 orang saja. Memilih 2 orang tanpa harus diberikan kategori atau label tertentu. Hanya dipilih 2 orang untuk mewakili Kalimantan Timur dalam suatu seminar di Jakarta. Nah, ada berapa susunan pasangan berbeda yang mungkin terjadi. Maka dengan konsep tabulasi, maka kita bisa akan membuat, nggak mungkin A berpasangan dengan A, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Maka A mungkin berpasangan dengan B. A berpasangan dengan C, AD, AE, atau B. Oke, BA, nih BA, BC, BD, BE, terus. Nah, tapi lihatlah, AB dengan BA itu adalah orang yang sama. Karena tanpa memperhatikan urutan, maka AB dengan BA adalah sesuatu yang sama susunan itu. Maka salah satu dihapuskan. AC dengan CA, ini hal yang sama. Karena tidak perlu urutan, ini dihapuskan. 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 Yang kuning dihapuskan, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 susunan yang mungkin. Ada 10 pasangan berbeda yang mungkin untuk mewakili Kalimantan Timur dalam seminar di Jakarta. Nah, kasus seperti ini, inilah yang dinamakan kasus kombinasi. Kombinasi. Ya. Nah, maka kalau kita menggunakan formulasinya misalkan NCR, ya, itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial kali R faktorial. Kita coba masukkan formulanya. Berarti 5 diambil 2 secara kombinasi. Berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Maka lihat, ini 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, silahkan di proses 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial, 2 faktorial adalah 2 kali 1. Nah, sudah. Ini habis terbagi. Ini 2, 5 kali 2 adalah 10. Sama. Ya, sama. Berarti memang ini adalah kasus kombinasi. Contoh yang lain. Misalkan diberikan 7 titik berbeda. 7 titik berbeda.
di mana tidak ada 3 titik yang segaris. 3 titik yang segaris, ya misalkan ini titik 1, titik 2, titik 3. Kalau segaris, nah ini berarti bukan dimaksudkan dalam soal ini. Kalau 2 segaris, mesti. Nah, ini tidak ada, ya ada klausul seperti ini. Oke. Maka lihatlah, 2 titik bisa dibuat 1 garis karena kita diminta ada berapa garis berbeda yang dapat dibentuk dari 7 titik tersebut. Maka setiap 2 titik bisa dihubungkan menjadi 1 garis. Maka simulasinya adalah seperti ini. Coba lihat, ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka lihat dari titik A bisa dihubungkan B, A dihubungkan C, A dihubungkan dengan D, A dihubungkan dengan E, F, ke G, dan seterusnya. Tapi setelah B, lihat B, B bisa dihubungkan dengan A, tapi kan sudah ada garis AB tadi. Nah, maka itu nggak perlu dihitung. Nah, karena kita mintanya garis yang berbeda. Berarti yang berbeda mana? BC, BD, BE, BF, BG. Yang berwarna biru semua ini. Setelah itu C. Nggak mungkin kita membuat garis C ke A lagi, karena sudah terjadi. Nggak mungkin kita membuat garis C ke B, karena sudah dibuat. Maka garis yang hijau ini yang mungkin, dan itu berbeda dengan yang lain. Maka total garisnya jelas berapa nih? Dari A tadi ada 6, dari B ada 5, dari C ada 4, dari D ada 3, dari E ada 2 yang ungu, dari F only 1. Oke, maka berapa ini? 11, 15, 18, 20, 21 garis. Nah, karena AB dan BA itu sesuatu yang sama, karena tidak mengenal urutan, maka kasus ini bisa dihitung dengan kombinasi. Ya, kita hitung, berarti 7 diambil 2. 7 titik diambil 2. Karena setiap 2 titik bisa dibuat garis. Maka 7 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial. Maaf, bukan 5, 7 gitu ya. 7 kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Kita hitung. Berarti 7, 6, 5 faktorial per, ini adalah 5 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini terus terbagi, ini adalah 3. Maka 7 kali 3 adalah 21. Kasus lain, misalkan dalam sebuah kotak terdapat 7 bola merah, 4 bola putih. Oke. Sekarang akan diambil 4 bola sekaligus. Des gitu ya. Tentu ambilannya harus secara random. Nah, ini bahasanya harus random. Nggak boleh milih-milih. Ini harus random. Gitu ya. Maka kira-kira ada berapa cara mengambil 2 merah dan 2 putih? Nah, oke, lihat baik-baik. 2 merah dan 2 putih. Dan 2 putih. Maka lihat, dari kasus ini jelas bola merah antara yang 1 dengan 2, kalau terbalik pun itu nggak masalah. Berarti sudah jelas ini adalah kasus kombinasi. Nah, harus deteksi dulu. Ini kasus apa? Kombinasi atau permutasi? Kombinasi. Ya. Maka lihatlah. Yang pertama kita urusin merah dulu. Ada 7. Oh, berarti 7 diambil 2 secara kombinasi. Dan berarti kali. 2 bola putih. Yang tersedia adalah 4, berarti 4 akan diambil 2 secara kombinasi. Nah, seperti ini tentu tinggal menghitung ya. 7 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial. Kali, ini adalah 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, tentu tinggal menguraikan 7, 6, 5 faktorial. Ya, per 5 faktorial, 2, ini 4, 3, 2 faktorial. Ini adalah 2, ini 2 faktorial. Nah, sudah bisa dibagi, bisa dibagi, bisa dibagi, ini bisa dibagi. Maka ini adalah 21 kali 6. Berarti ini 126.
6 kemungkinan atau susunan. Ada 126 kemungkinan. Terambilnya 2 merah dan 2 putih. Ya. Misal suatu rapat dihadiri 8 orang yang baru pertama kali bertemu. Nah, tentu adabnya adalah mereka saling berkenalan dan berjabat tangan satu sama lain agar mereka saling kenal. Nah, masalahnya ada berapa banyak jabat tangan yang bisa yang dilakukan, yang telah terjadi. Nah, ini sederhana kasusnya. Tetapi pemahamannya adalah jabat tangan itu bisa dilakukan kalau 2 orang. Kalau sendirian namanya melambai. Kalau bertiga namanya home pipa. Nah, ini berjabat tangan berarti harus 2 orang. Maka ada berapa jabat tangan yang terjadi? Ya seperti halnya ada 8 titik akan dihubungkan garis. Gitu ya. Akan dihubungkan garis ya. Misalkan A dengan B salaman. Maka kalau sudah terjadi salaman, nggak perlu lagi B salaman dengan A. Maka ini kasus kombinasi. Jelas kasus kombinasi. Maka kita tinggal menghitung dengan sederhana 8 kombinasi 2. Oke, maka ini 8 faktorial dibagi 6 faktorial kali 2 faktorial. Ya. Berarti 8, 7, 6 faktorial per 6 faktorial 2 faktorial. Ya, ini habis. Ini 4, hasilnya adalah 28 jabat tangan. Ya. Jabat tangan atau proses perkenalan. Nah, pernah soal nasional, soal seperti ini, tapi dikombinasi dengan kendala lain. Misalkan, 8 orang, satu pasang diantaranya adalah suami istri. Dan tidak perlu berkenalan. Tidak perlu berkenalan. Oke, maka bagaimana menghitungnya? Ada berapa jabat tangan yang terjadi? Nah, oke, katakanlah si A dan B ini suami istri. Maka A dan B saja yang nggak perlu jabat tangan. Yang lainnya tentu terjadi jabat tangan. Nah, ini adalah proses satu jabat tangan. Maka kalau di sini ada suami istri yang nggak perlu jabat tangan, berarti yang terjadi adalah 28 dikurangi 1 yang nggak perlu ini. Berarti ada 27 jabat tangan. Gitu ya. 27 jabat tangan yang terjadi. Oke, untuk kasus seperti ini. Misalkan diutus di pengurus OSIS itu ada 4 laki-laki, 3 wanita yang akan dipilih 3 orang perwakilan untuk menghadiri acara di balai kota. Ada berapa cara memilih jika perwakilannya itu mintanya 2 laki-laki, 1 perempuan. Oke, 2 laki-laki, 1 perempuan. Maka lihatlah, 4 itu akan diambil 2 orang. 4 laki-laki akan diambil 2 laki-laki. 3 perempuan akan diambil 1 perempuan. Nah, maka tinggal menghitung. Berarti ini kan 4 diambil 2. Oke, karena tidak perlu urutan. Oke, yang di sini tentu 3 diambil 1. Oke ya. Maka ini adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial ya. Berarti ini 4 kali 3 per 2 kali 1. Oke, berarti ini 2, berarti ini 6. Ini adalah 3 faktorial dibagi 2 faktorial, 1 faktorial. Berarti 3. Maka terwakili 2 laki-laki dan 1 perempuan itu ada berapa kemungkinan? Berarti 6 kali 3. Ya. Berarti 18 kemungkinan. 18 susunan, 18 model perwakilan yang dikirimkan ya. Oke, demikian penjelasan saya tentang kaidah pencacahan bagian yang ketiga khusus tentang kombinasi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.